wabarakatuh. Guys, welcome back to our channel. Ini video kita yang kesekian. But by the way, how are you today, guys? Still great, aren't you? Okay, well, I hope you are always healthy, you are always fight every day, and you can still learn English with us. Magelang English Teachers Association or META. By the way, ada yang sudah menunggu video kami nih. Oke, thank you for waiting our video, and doakan video-video kami akan muncul, akan tayang video-video kami untuk kalian, membantu kalian tetap belajar di rumah. Well, in this video I want to show you something interesting, something nice, small but so nice, guys. But bukan sosis so nice. No. What is it? Ta-da! Nah, what is it? Do you know it? Yes, this is the miniature of, what is it? Namsan Seoul Tower from Korea. Nah, this is the miniature of Namsan Tower in Seoul, Korea. And my daughter brought it when she went to Korea last April. Nah, what do you think about this, guys? What do you think about it? Nice? Thank you. Nah, when I asked you about this one, the miniature of Namsan Tower in Seoul, Korea, I use an expression. What do you think about it? What do you think about Namsan Tower atau the miniature of Namsan Tower? What is it? What do I mean? Maksud saya apa? That's it. Meminta pendapat orang lain tentang sesuatu atau seseorang. Jadi tadi saya what do you think about it? Maka saya menanyakan pendapat kalian tentang miniatur ini. So that is what we are going to talk today, guys. Asking for someone opinions about something or someone, of course, and how to respond it. Nah, video ini masih melanjutkan materi untuk kelas 8 semester 1 KD 3.1 dan 4.1. Kemarin ada 4 materials kan, dan kemarin kita sudah menayangkan 3 video di materi yang sebelumnya, dan this is the last material for 8th graders, the first KD, yaitu asking for someone's opinion atau menanyakan pendapat orang lain tentang sesuatu. Nah, guys yang ada di rumah, have you ever asked someone opinions about something you have or someone you know? Bisa pernah kalian meminta pendapat orang lain tentang sesuatu atau seseorang yang kalian kenal? Pastinya sudah, karena ini adalah bahasa kalian sehari-hari, ungkapan kalian sehari-hari. But the problem is maybe you have ever expressed it but in Japanese or Indonesian. Biasanya kalian tanya, menurut kalian temanku yang itu gimana? Saya punya ini baru loh. Menurut kalian gimana? Bagus kan? Tasku baru, misalnya begitu. Nah, itu biasanya adalah ungkapan kalian sehari-hari untuk menanyakan pendapat orang lain. Now, in this video, you are going to learn how to ask someone's opinion but in English. Nah, keren kan? Nah, yuk kita langsung lihat bagaimana ungkapan atau ungkapan-ungkapan yang bisa kalian katakan, yang bisa kalian ucapkan ketika kalian meminta pendapat orang lain tapi dalam bahasa Inggris. Nah, mengapa kalian harus meminta pendapat orang lain? Ya, of course, biasanya kalian akan menghargai pendapat orang lain itu, jangan inilah, warna ini gelap untuk kalian. Nah, itu kalian biasanya langsung kalau menerima itu berarti kalian menghargai pendapat orang lain juga. Yuk kita lihat bagaimana cara mengucapkan atau meminta pendapat orang lain in English. Check it out. Nah, ini adalah ungkapan-ungkapan yang bisa kalian gunakan untuk meminta pendapat orang lain. Ini asking for opinion adalah meminta pendapat orang lain. Kalian bisa menggunakan what do you think of? Tadi saya tanya, what do you think of this miniature? Atau what do you think of my house?
What do you think of my hairstyle? What do you think of my school? What do you think of my teacher? Dan sebagainya. Jadi diikuti oleh kata benda. Bisa juga menggunakan kata what's your opinion about? What is your opinion about my house? What is your opinion about my new cellular phone? What's your opinion about my friend? Dan sebagainya. Sama diikuti oleh kata benda. Bisa juga dengan how do you feel about, sama dengan yang what is your opinion about, tapi ini menggunakan how do you feel karena menggunakan feel ini kata kerja, maka di sini pakai do bukan pakai is. How do you feel about my house? How do you feel about my new bag? How do you feel about my English teacher, for example? Nah, itu bisa. Atau bisa juga kalian menggunakan do you think bla bla bla, tapi kalian harus perhatikan perbedaannya ketika kalian menggunakan what do you think of sama what's your opinion about atau how do you feel about dengan yang menggunakan do you think. Kalau yang 1, 2, dan 3 ini, the first, second, and the third, what do you think of, what's your opinion about, atau how do you feel about, itu nanti orang lain itu yang memberikan pendapatnya. Tapi kalau kalian menggunakan do you think, maka kalianlah yang menanyakan ini yang sudah mempunyai pendapat, baru nanti orang lain yang ditanyakan itu, yang dimintai pendapat itu menegaskan tentang apa pendapat kalian. Misalnya begini, do you think my house is comfort? Nah, tadi kan what do you think of my house? Jawabannya, your house is so comfort, your house is so mewah, mepet sawah, misalnya begitu. Tapi kalau do you think, maka kalian sudah punya pendapat sendiri, baru ditanyakan kepada orang lain. Orang lain itu sependapat enggak dengan pendapat kalian? Itu maksudnya yang kalau menggunakan do you think. Do you think my friend smart, misalnya? Apakah menurut kalian teman saya itu pintar? Do you think my house is big? Do you think my house is comfort? Do you think the elephants are big? Misalnya begitu, boleh. Jadi nanti ketika teman kalian sependapat dengan kalian, pendapat kalian bahwa do you think my friend is smart? Kalau mereka berpendapat yang sama, maka artinya mereka sependapat, bisa yeah of course she is smart, misalnya begitu. Tapi kalau tidak, berarti tidak. Gitu. Nah, sekarang bagaimana meresponnya? Merespon itu artinya kalau memberikan pendapat itu kan bisa sependapat, bisa juga tidak, kan begitu. Nah, kalau yang sependapat itu bagaimana meresponnya? Atau misalnya tadi teman kalian tanya, do you think my house is comfort? Maka nanti jawabannya harus diawali dengan I think bla bla bla. I think your house is not comfort. Pede banget sih. Nah, misalnya begitu. Atau kalau what is your opinion about, maka jawaban kalian diawali dengan in my opinion, menurut pendapat saya. Misalnya tadi kalian tanya, what is your opinion about my my souvenir from Korea tadi, misalnya. Maka jawabannya bisa I think in my opinion the souvenir is nice, but it's too small. Nah, bilang aja, bagus sih, tapi terlalu kecil. Yang namanya miniatur, ya kan? Miniatur kan mestinya kecil. Kalau besar namanya ya besaratur. Bukan gitu ya guys. Nah, oke. Bisa juga kalau dengan ini tadi misalnya do you think bla bla bla, maka iya sih, menurutku juga begitu. Maka kalian hanya bisa menjawab dengan I think so. Iya sih, menurut saya dia juga pinter. Nah, itu misalnya begitu. Atau bisa juga kalian bisa mengungkapkan menggunakan from my point of view atau according to me. Itu sama dengan I think, in my opinion, from my point of view, according to me. Itu menurut saya. Bahasa Indonesianya begitu guys. Menurut saya rumah kamu terlalu mewah deh. Mepet sawah maksudnya. Nah, seperti itu bisa. According to me, your house is comfort.
According to me, your school is cool. Sekolah kalian keren deh. According to me, in my point of view, Meta is great. Meta itu hebat. Nah, thank you. Nah, bisa begitu misalnya. Bisa juga menggunakan kalau kalian sependapat, kalian bisa menggunakan that's a good idea. Atau that's great. Begitu. Nah, bisa juga kalau tidak setuju, bukan tidak setuju tapi tidak sependapat, maka kalian bisa menggunakan yang declining opinion itu atau menolak tidak sependapat dengan pendapat orang lain adalah I think it doesn't suit you. Misalnya kalau yang it doesn't suit you itu misalnya cewek-cewek nih yang biasanya shopping in a mall and then beli shirt atau beli skirt atau beli t-shirt atau jewelry, what is it, and then biasanya kalau mengajak teman itu tanya, kalau ini gimana? Kalau yang ini cocok nggak buat saya? Misalnya begitu kan? Maka kalau misalnya kalian tidak sependapat itu cocok atau nggak buat kalian, maka biasanya kalian jawab I think it doesn't suit you. Kayak ini nggak pantas deh buat kalian, buat kamu. Yang pantasnya itu warnanya yang cerah, misalnya begitu. Atau I don't think so, nggak juga sih, misalnya begitu. Atau that's not a good idea. I don't think that's a good idea. That sounds good but. Nah, ini yang dibedakan ya guys. Kalau you bilang that sounds good but, kan yang that sounds good itu kayaknya sependapat. Tapi ada kata but, berarti kalian malah tidak sependapat. Jadi but-nya itu nanti diteruskan dengan alasan kalian mengapa. That sounds good but it's too dangerous. That sounds good but it's too sharp misalnya dan sebagainya. Ini yang bisa kalian ucapkan ketika kalian merespon orang lain ketika meminta pendapat kalian. Yuk mulai sekarang kalian berlatih untuk menanyakan pendapat orang lain dan meresponnya, menanggapinya dalam bahasa Inggris supaya bahasa Inggris kalian lebih lancar lagi, lebih bagus lagi. Oke?